Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas. Semangat untuk menuju perubahan. Perkenalkan, nama saya Damri SPD. Saya adalah calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga refleksi diri saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Sebelum saya memulai kesimpulan dan juga refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa pertanyaan pemantik untuk melengkapi refleksi yang akan saya sampaikan ini. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini nanti, saya akan menyampaikan apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas yang sudah ataupun yang sering saya lakukan pada pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang berubah dari mindset saya, pemikiran saya, dan juga apa yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul ini akan saya sampaikan pada refleksi ini. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul ini, yang akan segera saya terapkan lebih baik di kelas saya, juga nanti akan saya sampaikan pada kesimpulan dan juga refleksi ini. Bapak Ibu guru hebat, kita ke pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 10 ini atau sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah, pertama, guru adalah pusat pembelajaran atau teacher center. Saya percaya dulu sebelum saya belajar ataupun mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya beranggapan bahwa guru adalah pusat pembelajaran atau disebut dengan teacher center. Kedua, dulu pembelajaran itu saya anggap berfokus pada pencapaian materi dan KKM. Artinya, pembelajaran itu mengutamakan aspek kognitif siswa. Siswa yang belajar itu harus mencapai materi, harus paham materinya, dan juga nilainya di atas KKM. Tiga, guru kurang memahami karakter peserta didik. Memang, sebelum saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya memang tidak terlalu memahami karakter peserta didik. Kemudian, siswa pasif, siswa itu diam, juga motivasinya rendah, hanya mendengarkan saja siswa itu tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian suasana kelas harus tertib. Saya beranggapan kelas yang bagus itu adalah kelas yang tertib, tenang, aman. Artinya anak-anak hanya mendengarkan saja, tidak ribut, dan anak-anak harus memahami materi. Inilah tujuan utamanya. Dulu pembelajaran itu saya anggap bahwa anak-anak harus memahami materi apa yang saya sampaikan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan saya belajar tentang modul 1.1 ini, maka yang berubah dari pemikiran saya, pertama, guru bukan pusat pembelajaran. Ternyata guru itu bukan pusat pembelajaran atau teacher center. Namun, sesungguhnya guru itu penuntun bagi siswanya. Hanya bertugas untuk menuntun siswa, untuk menemukan, menggali, dan mengembangkan
bakat yang ada pada diri siswa. Pembelajaran harus berfokus pada siswa. Pembelajaran yang kita sampaikan itu harus berpusat kepada siswa. Artinya, bukan teacher center, tapi student center. Guru harus memahami karakter peserta didik. Guru dalam menyampaikan pembelajaran harus memahami karakter peserta didik agar guru bisa menyesuaikan pembelajaran itu dengan karakter peserta didiknya sehingga timbullah pembelajaran yang menyenangkan, juga motivasi belajar siswa semakin meningkat. Suasana kelas harus sesuai dengan karakter dan minat peserta didik. Tidak harus tenang, tidak harus aman, tapi kuncinya harus sesuai dengan karakter dan minat peserta didik. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, apa yang berubah dari perilaku saya? Tadi yang saya sampaikan adalah dari pemikiran. Sekarang, apa yang berubah dari perilaku saya? Yang berubah dari perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: 1. Mengemas dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang menarik. Bukan hanya mengandalkan perangkat pembelajaran yang disediakan di sekolah, tapi seorang guru itu harus mengemas dan juga menyiapkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan karakter siswa. Kemudian, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Berikan kemerdekaan kepada siswa untuk belajar, menyelesaikan tugasnya dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Kemudian, memperhatikan bakat anak atau menuntun kodrat anak. Bukan menuntut anak, tapi menuntun kodrat anak agar bisa menggali, menemukan, dan juga mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga adalah: apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran-pemikiran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan segera saya lakukan, saya terapkan di kelas saya agar lebih baik dan juga mencerminkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, mengemas dan menyiapkan perangkat pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakter siswa. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan juga budaya. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti sehingga nantinya siswa tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, namun juga siswa yang berakhlakul karimah yang tinggi. Kemudian, menerapkan pendidikan yang bersifat among, artinya guru sebagai penuntun. Guru sebagai penuntun, bukan penuntut. Guru hanya bertugas menuntun anak agar dapat menggali, menemukan, dan juga mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Kemudian pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam di mana anak tinggal dan juga sesuai dengan kodrat zaman, sesuaikan dengan zaman sekarang ini. Kemudian mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan bagi anak didik saya. Bapak Ibu guru hebat, guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, inilah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada refleksi diri setelah saya mempelajari modul 1.1 ini. Pertama, bahwa sesungguhnya pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan adalah bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, namun juga perbaikan budi pekerti yang luhur.
Ketiga, pendidikan sejatinya seorang guru itu harus menghamba pada muridnya. Inilah kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini yang dapat saya simpulkan menurut pemahaman saya. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, demikianlah kesimpulan dan juga refleksi diri yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semangat dan salam bahagia. Semangat untuk menuju perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.